Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Persada TV. Di season ini kita ketemu di podcast Nandur Peci, Dunia Peci Akhirat Api, bersama seorang yang sangat luar biasa. Prestasinya banyak, kegiatannya banyak, dan yang berhubungan dengan sungai, ya kan? Tepuk tangan dulu. Nanti kita akan perkenalkan, ya, beliau ini seorang yang sangat peduli tentang sungai. Kan ada lagunya tuh ya. Mengalir sungai-sungai plastik jantung kota. Nah itu lagunya Iwan Fals. Iya kan? Nah, Mbak Eli harus tahu tuh. Mbak Eli DA. Saya tanya sekarang, DA berapa tuh? DA1 Pak. Dangdut Akademi. Iya. DA1. Tepuk tangan kok buat Mbak Eli DA. Saya pikir Mbak Eli DA dari Indosiar. Oke ya. Ini Mbak Eli bisa perkenalkan. Oh iya. Sebelumnya terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini untuk diundang di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Eli. Saya berasal dari salah satu organisasi yang bersifat NGO, di mana dia bergerak di bidang lingkungan, khususnya concern ke waste management. Sebenarnya untuk menjelaskan apa sih waste management nanti dari bawahnya, mungkin saya lebih jauh jatuhnya kita lebih ke salah satunya aktivis ya Pak, seperti itu di bidang lingkungan, seperti itu aja sih. Gitu aja sih ya. Iya. Jadi untuk lebih jauhnya ya nanti pasti dijelaskan lah ya. Nah, kegiatan apa saja sebenarnya kan? Mengapa harus ada peduli Sungai Surabaya? Sebenarnya sih kalau ditanya kenapa, banyak yang sudah peduli terhadap kota kita Surabaya lebih tepatnya. Cuman untuk konserv ke sungai itu menurut dari pandangan kita selama 7 tahun ini masih sangat sedikit. Karena kenapa? Salah satu titik puncak di mana sumber sampah itu mengalir sampai laut itu adalah dari sungai. Dari sungai mengalir menuju ke laut. Nah, seperti itu. Aduh. Jadi tempat sampahnya sekarang pindah dong. Iya, Pak. Ya, ke laut ya. Jadi titik kumpul dari sampah itu ya. Jadi mereka kenalan dari sungai itu ya. Arisan Pak, jadi satu di lautnya. Jadi kasihan itu ya, biota-biota laut kasihan juga ya. Jadi terus selama 7 tahun ini sudah ada peningkatan nggak dari sebelumnya? Misalnya di sungai ini berapa persennya? Contohnya sebuah sungai gitu. Kalau bicara tentang masalah sungai ya Pak ya, dari 7 tahun kita bergerak atau aksi di komunitas kita. Untuk selama ini karena kita konsepnya di waste management dan sungai, recovery sungai, jadi kita otomatis kita lebih targetnya adalah masyarakat bantaran sungai. Seperti itu. Apa sih yang dilakukan? Yang bisa kita lakukan ke masyarakat, apa yang bisa edukasi. Nah, kita mulai menemukan nih Pak, biasanya banyak kan dalam artian masyarakat sekitar, nggak usah lah bantaran sungai, masyarakat perkotaan atau manapun itu, banyak orang yang stigmanya sungai kotor itu dikarenakan orang penduduk sekitar sungainya. Nah, kita menemukan fakta dari kita ada riset di mana komunitas kita mengadakan, memang kita ada riset internal seperti itu. Faktor-faktor penunjang sebagai sumber sampah itu ada sebetulnya bukan masyarakat bantaran sungai. 60% sampai 85% itu adalah masyarakat yang tidak tinggal di bantaran sungai. Seperti itu. Jadi korbannya akhirnya mereka yang di pinggir sungai. Seperti itu. Wah, ini perlu ini. Kambing hitam jadi. Iya, jadi mungkin padahal kambing nggak selalu hitam. Susah cari kambing hitam. Betul, oh, begitu ya. Iya. Jadi memang sudah ketemu itu ya. Iya. Itu. Jeleknya lagi, banyak orang juga yang perspektif bahwa sungai itu adalah salah satu solusi untuk pembuangan tempat sampah yang kita tidak punya tempat sampah. Kan biasanya seperti itu. Mulai dari misal kasur, sampah elektronik, tidak hanya bungkus makanan atau kebutuhan sampah organik, misal sisa makanan, tapi hampir semuanya itu dimasukkan di sungai. Sedangkan sungai sendiri itu merupakan salah satu sumber perairan kita. Iya. Sebenarnya kalau makanya ada waste management. Gimana tuh? Nah, konsepnya sebenarnya harus diterapkan di sini nih. Iya. Waste management kalau kita istilahnya kalau kita membahas waste management itu sangat lebar Pak. Menurut SDGs dalam artian standar internasional. Cuman yang kita jadi poin untuk di komunitas kita Peduli Sungai Surabaya, kita ada salah satu visi sama moto namanya bijak nyampah.
Nah, apa tuh programnya Bijak Nyampah? Yaitu kita mengajarkan masyarakat kita, khususnya di bantaran sungai dan sekitarnya, kalau bisa sih ya semuanya, selebar apapun itu masyarakat umum. Apa sih, kita belajar bijak untuk bertanggung jawab akan masalah sampah yang kita hasilkan sendiri. Seperti itu. Dari hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Misal, kalau kita berkata tentang bijak itu kan salah satu kata yang mengingatkan kan Pak. Berarti kan sebuah kata logas. Dalam artian, sebagai pengingat kita harus sadar. Berarti kan kita harus bertanggung jawab gitu. Nyampah, berarti apa? Nyampah, kita tidak membuang sampah, tidak mengotori. Makanya itu kenapa kita selalu menggembor-gemborkan kalau untuk program kita yaitu namanya Bijak Nyampah, di mana kalian belajar bertanggung jawab untuk tidak membuang sampah seperti itu. Karena itu merupakan salah satu langkah pertama sih yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri sebagai sumbangsih untuk lingkungan kita ya, lebih tepatnya. Karena juga kita harus menyadari bahwa kita hidup ini di lingkungan tidak hanya sendiri Pak, dan kita seenggaknya kalau di aktivis atau anak lingkungan yang sudah aware dalam artian lingkungan, kita hidup nikmat hari ini, besok, dan seterusnya itu adalah meminjam dari anak cucu kita. Seperti itu. Kenyamanan kita hari ini adalah meminjam dari generasi depan kita. Alangkah baiknya kita saling menjaga. Apa salahnya? Seperti itu. Dan kita perlu bijak dalam tidak membuang sampah supaya apa? Generasi kedepannya itu tidak terusak karena masalah yang kita buat hari ini. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya banyak permasalahan sampah yang bukan hanya perkotaan sih. Di desa juga sekarang sudah begitu. Bahkan membuang tinja itu tidak dibuatkan tempatnya, tapi langsung dibuatkan selokan yang langsung menuju ke sungai. Kan itu bahaya itu kan sebenarnya. Kalau itu biasanya kita nyebutnya sampah domestik Pak, sama sampah rumah tangga seperti itu. Memang tidak dipungkiri Pak ya, nggak hanya di kampung, di kota kita sendiri aja yang Surabaya terkenal sangat modernisasi, kota besar setelah Jakarta, masih banyak yang nggak punya jamban. Nah iya itu. Dan membuang kotorannya, masih entah itu BAB atau yang lainnya, itu langsung ke sungai. Gitu. Sedangkan kita ketahui kalau pembuangan seperti tinja itu ada pengolahannya. Seperti itu. Kalau ditanya itu kewajiban siapa, itu hak siapa, gimana dengan kesehatannya, pasti banyak masyarakat yang skeptis dalam artian membicarakan itu pihak pemerintah. Tapi kalau kita menyalahkan atau menunggu pemerintah, kapan kita selesainya? Iya, nggak bisa saling menyalahkannya. Kesadaran dari masyarakat. Cuma yang punya kebijakan untuk memberikan aturan itu kan pemerintah. Seharusnya pemerintah langsung turun tangan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi bagaimana ya seharusnya begitu kan, seharusnya langkah-langkah yang itu. Kalau kita sendiri sementara orang masih begitu ya sama aja. Gitu. Iya betul. Ada sih Pak, kita salah satu contoh ya, saya kasih cerita. Jadi kita ada program titik dampingan. Jadi ke komunitas kita ada beberapa titik dampingan, salah satunya di Wonokromo Jagir. Jagir ya. Di situ kan terkenal belum punya jamban, seperti itu. Pasti ke kali. Iya, pasti ke sungai seperti itu. Polemiknya saat kita melihat orang yang seperti itu dalam artian kita sebagai punya awareness, dan pemahaman lebih tentang lingkungan. Sebagai manusia dan sebagai masyarakat satu sama lain, kita harus gotong royong kan Pak. Yaudah kita bangunkan jamban. Ternyata tidak sesimpel itu pembangunan jamban. Banyak dalam agar regulasi yang tumpang tindih dari pemerintah kita yang menyebabkan kesulitan dari kita sebagai pihak yang bisa support seperti itu juga. Oh berarti gini. Berarti kita nih harus menghadap ke pemerintah. Kapan kita ke sana itu? Nah, gimana cara menghadapnya Pak? Ya aktif Pak, ikut proaktif. Berarti membuat konten-konten sudah juga ini ya. Oke. Seperti apa sih sejarah awalnya terbentuknya ini Peduli Sungai Surabaya? Iya, kalau untuk komunitasnya sendiri kita terbentuk dari 2018. Jadi kalau untuk sampai sekarang sekitar 6-7 tahun ya Pak berjalannya. Awalnya mungkin sedikit sejarahnya ya, komunitas Peduli Sungai Surabaya ini kan pendirinya non-Islam seperti itu, berkolaborasi dengan Muslim dengan 2 single, yang pertama hanya 2 orang kayak gitu. Alasannya kenapa?
saat bisa terbentuk komunitas nih, dulu kita masih dalam artian perencanaan program itu kita hanya berbasis bersih-bersih sungai Pak, belum merambat ke waste management. Karena kenapa? Kita sebagai pelihat, waktu itu problemnya yang kita lihat sungainya kotor, seperti itu. Dan waktu itu salah satu sungai yang pertama kali kita jadi project itu adalah di daerah Kenjeran, Kapas Madia, seperti itu. Di situ sungainya mati, kemudian masyarakatnya buang sampah di situ, sampai sampah yang dibuang situ sampai bisa jadi rumah. Iya, banyak di kota besar sebenarnya. Iya, banyak Pak, bisa dibuat lapangan bola juga di sungainya. Seperti itu, ironi sekali di kota seperti Nah, itu. nanti kalau pas hujan gimana itu? Nah, itu sungainya mati Pak, sungai mati. Cuman kalau waktu hujan, airnya menampung di situ, nggak bisa lari kemana-mana. Cuman sampahnya di situ ya terus di situ, nggak ada pengangkatan, warganya juga kurang. Adapun pembersihan pun juga ada pembuangan sampah lagi. Dari situ kita dari masyarakat, dari sukarelawan, kita masih bentuk komunitas tuh kita ini sih acaranya bersih-bersih 1 tahun full kita hanya bersih-bersih Di situ. di situ Pak. Tapi sampai sungai terbentuk lagi nggak? Sekarang sudah. Sekarang sudah. Jadi Sekarang air sudah mengalir. Artinya. Jangankan terbentuk, konservasi yang di situ pun kita sudah bentuk juga. Oh, sudah. Habitat airnya sudah hidup lagi. Oh, udah hidup. Seperti itu. Air dari mana itu? Dari pembuangan masyarakat Enggak, apa? air pembuangan masyarakat pun kita filter. Jadi kita ada kerjasama sama salah satu akademisi seperti itu swasta. Jadi kita sampai karena kita sangat concernnya ke sungai sama waste management dari 2 tahun terakhir Pak. Akhirnya kita sampai tahu, oh ternyata sungai ini masalahnya problemnya di mana sampai sampah kayak gini. Terus kalau sampahnya dihambat, apa aja sih yang harus dilakuin kayak gitu. Jadi mulai dari sampah-sampah domestik, mau cair, misal pembuangan rumah tangga itu kita benar-benar filter. Kita kasih seperti teknologi buatan mahasiswanya masing-masing dan anak relawan untuk supaya itu air yang dibuang tuh nggak sekotor itu ke sungai. Wah, ini luar biasa Seperti ini. itu. Karena apa itu? Panti-panti kita kan juga ada yang dekat sungai, ada ini ya. Ini mungkin mudah-mudahan ini nanti bisa, kan ini pasti ditonton oleh teman-teman dari yayasan ya, ketua-ketua yayasan, pembina yayasan ya, nanti bisa mungkin disampaikan atau mengedukasi anak-anak kita, terus ke masyarakat juga. Kan di panti-panti itu berhubungan selalu dengan masyarakat kerjasama. Mudah-mudahan sungai-sungai yang tercemar seperti itu bisa teratasi. Wah, luar biasa ini. Ya, ini baru 2 pertanyaan loh ini. Jawabannya udah banyak, luar biasa. Karena memang melakukan, menjalankan. Mbak Eli DA ini. Dangdut Academy bukan ya? Bukan ya? Bukan, Pak. Ini bagaimana cara mudah merawat sungai sekitar menurut versi Peduli Sungai Surabaya? Bagaimana mudah merawat sungai? 1. Kalau untuk lihat masyarakat dalam artian perkotaan yang sangat cuek-cuek sekali, makin kesini makin tidak pandang bulu ya Pak ya. Dalam artian saling mengingatkan, yang pertama. Yang kedua, sebelum saling mengingatkan, ya balik lagi, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kenapa? Itu adalah poin pertama sih bagi kita. Karena kenapa? Salah satu penyumbang itu adalah diri kita sendiri. Betul. Yang nyampah dan menyumbang kemanapun itu, mau kita pergi, mau ke Kutub Utara Pak, mau kemanapun itu, mau naik gunung, mau Everest, tetap kita, kalau kita yang melakukan, kita tidak bisa bijak dalam menyikapi sampah yang kita hasilkan, bakal menjadi sampah. Seperti itu sih. Yang kedua, setelah kita bisa bijak dalam kita menyampah untuk tanggung jawab sampah yang kita hasilkan adalah menularkan. Kemana sih? Gak usah jauh-jauh. Keluarga kita, Pak. Seperti itu. Kalau nggak keluarga kita, teman. Kayak gitu. Selain itu, ketiga kita bangun habit. Habit apa itu? Mulai lagi setelah kita bisa bertanggung jawab, mulailah hal-hal kecil yang misalnya, artian kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan sampah. Misal sekarang kan lagi banyak tote bag gitu Pak ya. Mulai dari yang diperjualbelikan sampai dikasih yang gratis. Nah itu dipertanyakan sebenarnya itu solusi atau bukan. Seperti itu. Nah kemudian kita bisa kemana-mana belajar bawa tumbler sendiri, bawa minuman sendiri, tidak beli untuk minuman kemasan seperti itu. Atau lagi mungkin kalau susah, misal kalau dalam minuman kemasan susah Kak, karena aku nggak punya tumbler atau kurang efisien gitu. Belajar untuk misal kalau beli air minuman, belajar bertanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Pembuangan sampahnya.
Lagi membuang sampahnya, cara melakukannya gitu. Jadi misal nih kalau kita beli minuman mineral, biasanya kan banyak masyarakat tuh habis tinggal dibuang. Sebenarnya ada caranya seperti itu. Dia masih ada daya jual, Pak. Tidak hanya sampah ya teman-teman. Betul. Jadi gimana caranya? Pertama dirusak, diremas, terus dilepasin ini stiker-stikernya. Karena kenapa? Untuk menaikkan harga jualnya. Karena yang ada daya jual dan yang bisa direcycle itu daur ulang ya botolnya. Sedangkan untuk yang stikernya ini ada masuknya residu. Seperti itu. Bisa digunakan, cuman masih sedikit untuk yang mau menampung. Dari situ kita bisa melakukan habit baru. Seperti itu. Kemudian belajar bawa sendok, alat makan sendiri, kayak gitu. Bukan karena cupu atau karena anak rumahan sih, tapi kan lebih belajar berpikir cerdas dan bijak dalam sebelum membuang sampah buat diri kita. Iya, betul. Berarti benar dong, anak saya udah saya kasih sendok sama tempat makan, jadi aman. Ya kan? Terus kapan kegiatan rutin untuk ini? Kalau kita ada dua bentuk, Pak. Kalau untuk kegiatan rutin komunitas, jadi kita ada bentuk namanya volunteer. Volunteer berbentuk relawan. Itu kita sekitar 3 bulan. Seperti itu. Apa aja sih yang dilakuin? Kita di situ ada mulai dari pembentukan habit untuk relawan kita, kemudian kita ada pembentukan program-program seperti itu. Apa aja programnya? Karena Peduli Sungai Surabaya ini kita tuh adalah komunitas sungai, komunitas lingkungan yang berbentuk dalam pemberdayaan masyarakat, bersifat dalam edukatif, kemudian research seperti itu, dan bisnis manajemen seperti itu. Jadi kita sangat lebar, mulai dari pengajaran, kemudian penelitian, apa aja yang diteliti, macam-macam. Nah, seperti itu. Sampai pembuatan program-program yang untuk dalam teknologi ya Pak, dalam seperti itu. Sampai 7 tahun ini ada nggak kira-kira cerita unik ya ada perlawanan di masyarakat, apa ada yang mendukung tapi unik gitu lah? Iya. Yang tadi sih Pak, salah pertama kali titik dampingan kita yaitu di Kapas Madya itu sendiri. Kita masih yang konser waktu itu masih sekitar cuma 4 orang, tapi kita harus memegang 12 RT, 3 RW. Pertama asesmen dulu? Enggak Pak, kita nggak langsung. Asesmen cuman mungkin bincang-bincang aja mungkin Pak sama ya, Pak RT-nya sama Pak RT-nya. Dari situ kita melihat ternyata sangat berbeda kulturnya. Banyak macam ras, nggak hanya Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain. Kemudian dari segi faktor ekonomi itu sangat menentukan. Kemudian juga knowledge-nya dan pendidikan tiap masyarakatnya berbeda. Kemudian hati nuraninya ya, tengerungnya dalam artian seberapa besar dia empatinya terhadap lingkungan di situ. Kita di situ dibelah-belah kayak gitu. Belajar kita approve di situ sampai bisa approve tuh sekitar menjadi 2,5 tahun sampai bisa menjadi konservatif, kita mendapat penghargaan di situ. Tingkat nasional itu. Dan gimana caranya? Pertama asesmen pertama sih Pak, cuman pendekatan aja. Ternyata pendekatan itu tidak jawaban pertama. Kita coba jawaban kedua, aksi bersih-bersih. Oh, ternyata tidak. Seperti itu. Gitu ya? Iya, jadi bermacam-macam. Jadi akhirnya gimana caranya? Ternyata kita perlu mengajarkan tidak hanya asesmen dan tidak hanya kita hanya memberikan contoh, tapi kita juga mengajak bersama-sama dan semua lini mau asesmen, mau praktek, itu kita harus lakukan sama-sama. Nggak bisa salah satunya. Harus dua-duanya berjalan. Dan itu harus sustain. Sustainnya kita nggak bisa, karena kita di situ yang kita poin yang mau kita rubah ada habit Pak. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa bulan, tahun, seperti itu. Nah, tapi ternyata kita nggak tahu. Ternyata masyarakat tuh masih ada terketuk loh hatinya buat lingkungan, seperti itu. Tapi ada ya, yang pasti masyarakat yang mensupport atau yang berterima kasih juga ada ya. Polemiknya kalau di perkampungan, karena itu kan perkampungan ya Pak ya. Perkampungan, bantaran sungai, kebanyakan tuh kesenjangan masyarakat seperti itu. Kemudian selain kesenjangan masyarakat, pandangan terhadap sosial sih seperti itu. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian knowledge pendidikan. Jadi kita di situ setiap 2 hari sekali kita ada rundingan, mulai dari pemberian edukasi kayak gitu. Edukasi kita nggak hanya tentang sampah, karena menurut masyarakat
itu kurang menarik kayak gitu. Jadi apa aja edukasinya macam-macam, dari kita singgung tuh tentang edukasi terhadap anaknya, tentang hak asasi perempuan, terhadap lingkungan, agama, budaya, kita masukkan di situ, kita godok bareng sama masyarakat. Kita lebih sering duduk bareng di situ. Kemudian nanti kita per minggu kita ngadakan praktek. Prakteknya apa? Kerja bakti. Tapi bukan hanya kerja bakti bersih-bersih kayak gitu. Mereka yang bikin program, kita cuman hanya mengarahkan, mengasih goals kayak gitu kecil-kecil. Nanti mereka yang membuat seperti itu. Tapi berarti tadi ada yang nilai positifnya setelah bantaran selesai, sekarang dibentuk sampai sekarang apa? kalau sampai karena itu kan kita juga ada pembentukan kayak tim gitu kan. Akhirnya kan terbentuk masyarakat kelompok kecil-kecil yang mereka akhirnya menjadi apa ya, duta misalnya Pak ya, duta untuk tempatnya per RT seperti itu, dan itu sustain sampai sekarang, dan itu merupakan sebuah puji Tuhan sih bagi saya seperti itu. Kemudian di situ juga bagusnya masyarakatnya, karena kita tidak ada iming-imingan ekonomi atau gimana. Mereka melakukan itu tulus karena hati sih, hati nurani. Jadi makanya kenapa kita bersyukur itu tempat yang bagus dan terawat sampai sekarang. Walaupun kita lepas dan kita sudah jarang ke sana, masih sangat bersih, tempatnya. Ya? Masih sangat bersih dan terawat. Kalau mengatasi kayak air yang keruh hitam itu gimana? Kita ngasih filter sih Pak. Kita iya. Oh, jadi kita ada filternya kayak gitu. Kemudian belajar untuk air sebelum dibuang, air ledeng ya mungkin itu bisa digunakan ke buat tempat yang lain. Kita biasanya mengajarkan green living mungkin ya, banyak orang bilang green living. Jadi karena Bantaran tuh kan nggak punya teras rumah, rumahnya juga kecil-kecil. Kita ajarkan mereka membuat tanaman rumah sendiri. Apa sih yang bisa dimanfaatkan? Gak usah banyak-banyak, kita bikinkan bayam kayak gitu-gitu, tanaman yang kecil-kecil yang nanti bisa mereka olah buat mereka sendiri seperti itu. Jadi air sebelum mereka buang itu bisa digunakan lagi. Bisa. Iya, baik. Terus di era digital ini, gimana sih Mbak untuk apa itu istilahnya untuk mengedukasi masyarakat tentang itu, tentang sampah itu? Iya. Kalau era digital, kalau kita sebagai komunitas ya Pak ya, dalam artian komunitas lingkungan, gimana kita bisa membagikan dan mengedukasi, melebarkan edukasi kita. Yang pertama kita lewat media sosial sih. Cuman sekarang kita juga lebih tepatnya belajar dari tahun per tahun ya. Dalam artian kita dari 7 tahun ini kita belajar yang kita hadapi ini masyarakatnya sudah berganti umur. Dalam artian berganti juga penyikapannya. FOMO, media sosial, seperti itu. Mungkin banyak orang yang melihat itu bagus, dalam artian seperti itu, tapi sebenarnya itu kurang baik sih, seperti itu. Bagi kita ya, dalam artian kita sebagai aktivis lingkungan, seperti itu. Karena kenapa? Momentual. Iya. Dimana lingkungan, kalau berbasis lingkungan sumber daya manusia atau alam itu harus sustain, tidak bisa hanya momentual. Betul. Jadi cara kita tetap mengikuti pembagian di media sosial, membuat campaign kayak gitu, berkolaborasi dengan komunitas lain kayak gitu yang bisa menarik kayak gitu. Cuman kita lakukan sustain kayak gitu. Kemudian nanti saat kemudian kita buat ada program-program pelatihan, kemudian kita tarik menjadi relawan yang dimana kita tulari seperti itu, menjadi penggerak lingkungan yang dia bersifat sustain, bukan FOMO yang momentual. Kalau untuk ini kan Mbak di Surabaya, ada yang viral sekarang ini Pandawara Group ya. Itu gimana mensikapinya? Artinya dari Peduli Sungai Surabaya ini bisa nggak melebarkan nggak hanya di Surabaya atau Jawa Timur gitu? Kalau ada sih Pak rencana kita dari yayasan kita, NGO kita untuk mungkin di luar Surabaya. Tapi kalau saat ini kita 7 tahun aja di Surabaya aja kita masih banyak pertanyaan dan sampah yang belum terasa sih. Problemnya masih begitu banyak seperti itu. Mungkin next time kedepannya mungkin
ada. Antar kota-kota Ya, ya. cuman kalau sampai saat ini kita menyikapinya karena kita lebih fokus ke Surabaya, cuman kita tidak menutupi pergerakan kita di luar kota. Dan artian apa? Kita ada rekanan di Jogja dan di Jakarta. Itu namanya Ocean. Itu kita ada setiap bulan kita ada agenda kegiatan bersih-bersih juga. Jadi kita berbagi, mau itu bisa melalui daring ataupun kita salah satu tim kita untuk ke sana melakukan pelatihan. Jadi kita saling satu sama lain bagus bagi ilmu. Luar biasa dong ya. Gitu. Ini sangat luar biasa. Terus bagaimana tips sukses ya untuk bagi komunitas lain agar bisa seperti komunitas peduli Sungai Surabaya? Tipsnya, kalau tips sukses itu konstan sih. Sebenarnya itu harus mungkin ini ya. Sekarang tuh kan banyak dalam artian komunitas tuh hidup kalau dia mempunyai anggota dan masukan dalam artian dalam hal ekonomi nah, seperti itu administratif dan lain-lainnya. Tapi bagi kita saat ini sampai awal dan saat ini kita nggak ada dalam artian hal seperti itu. Gitu. Karena kita belajar seperti ini sih yang kita tanamkan dari owner kita. Artian kita ini hidup di alam, walaupun berbeda-beda itu solusinya kan itu cuma buat alam. Seperti itu. Mau kamu mau minta iuran dan lain-lainnya, ya it's okay, itu cara yang berbeda. Tapi bagi kita alangkah baiknya kalau hal baik itu diawali dengan hal yang gratis, baik dan tidak mempersulit. Nah gitu ya. Boleh dong. Bisa ditiru ini. Terus ini pesan untuk adik-adik yatim piatu yang di beberapa panti di kita di 40 yayasan se-Jawa Timur. Apa kira-kira pesan dari komunitas peduli Sungai Surabaya? Saran kita buat adik-adik, kakak-kakak, orang tua yang ada di luar sana, entah itu saudara ataupun siapapun itu, mari kita sama-sama untuk lebih tepatnya untuk belajar untuk menjaga alam kita. Karena kenapa? Alam kita ini umurnya nggak panjang. Yang kita nikmatin ini semuanya ada batasnya. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan alam dan bumi kita? Belajar dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Gimana caranya? Setelah makan ataupun makannya cukup seporsinya, yang pertama. Yang kedua, setelah makan kalau bisa menggunakan piring yang tidak sekali pakai. Adapun pengen jajan, kemasannya plastik, kertas, buanglah pada tempat yang tepat. Jangan dibuang sembarangan. Tempat yang tepat itu seperti apa? Tempat sampah. Belajar untuk membuat tempat sampah yang terpilah. Adapun kalau sulit pun jadi tempat sampah, bikinlah kalian duta-duta anak remaja yang dimana penggerak lingkungan yang bisa dan bertanggung jawab akan lingkungannya dari sampah yang kalian hasilkan. Oke ya, ini luar biasa ya. Terima kasih kepada Mbak LIDA yang sudah datang di podcast kita di podcast Nadur Becik ini. Kiranya bermanfaat untuk adik-adik kita di seluruh panti dan tentunya nanti kalau mereka dewasa akan menyadari akan hal kebersihan seperti yang sudah dilakukan oleh komunitas peduli Sungai Surabaya. Tepuk tangan dong untuk Pak I dan peduli Sungai Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya yang sangat luar biasa. Nanti untuk lihatnya di IG apa itu? Untuk media sosialnya kita ada di Instagram namanya peduli Sungai Surabaya. Peduli Sungai Surabaya. Oke. Iya. Silakan di itu nanti mention pasti dijawab. Ya. DM bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can